Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV One Newscom. Pemirsa, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir kembali membuat Hamas murka setelah ia dengan terang-terangan memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa pada Rabu 10 Oktober. Informasi lainnya, pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Teheran tengah mengembangkan rudal balistik antar benua berjangkauan hingga 8.000 km dan mampu mencapai Amerika Serikat. Hamas mengecam keras kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir ke kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem pada Rabu lalu. Hamas menyebutnya sebagai provokasi terang-terangan di tengah dimulainya kembali negosiasi gencatan senjata di Mesir. אנחנו שנתיים אחרי הטבח הנורא, כאן בהר הבית יש ניצחון. לכל בית בעזה יש תמונה של הר הבית. אנחנו היום שנתיים אחרי מנצחים בהר הבית. אנחנו בעלי הבית בהר הבית. אני רק מתפלל שראש ממשלתנו יאפשר ניצחון מלא גם בעזה להשמיד. Hamas mengecam keras kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir ke kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem pada Rabu 8 Oktober. Hamas menyebutnya sebagai provokasi terang-terangan di tengah dimulainya kembali negosiasi gencatan senjata di Mesir. Dalam pernyataannya, Hamas menilai tindakan Ben-Gvir mencerminkan mentalitas fasis pemerintahan Israel yang sengaja menodai kesucian Al-Aqsa dan melukai perasaan umat Muslim di seluruh dunia. Ben-Gvir yang dikenal sebagai tokoh ekstrem kanan anti-Palestina masuk ke kawasan Al-Aqsa bersama rombongannya dan berdoa meminta kemenangan perang, kehancuran Hamas, serta pembebasan sandera. Status quo mengatur bahwa hanya umat Muslim yang boleh beribadah di kompleks Al-Aqsa, sementara kawasan itu juga dianggap suci oleh umat Yahudi yang menyebutnya Temple Mount. Berdasarkan kesepakatan, pengelolaan Al-Aqsa berada di bawah tanggung jawab Dewan Wakaf Yordania, sementara Israel hanya diberi kewenangan menjaga keamanan. Namun, aturan ini sering dilanggar. Pasukan Israel kerap melarang warga Palestina beribadah, bahkan pada bulan Ramadan. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah pejabat Israel, termasuk Ben-Gvir, berulang kali memasuki kompleks Al-Aqsa bersama kelompok Yahudi Israel meski jelas ada larangan. Kunjungan Ben-Gvir kerap mendapat pengawalan ketat dari pasukan keamanan Israel yang dinilai semakin memperburuk ketegangan di kawasan. Bank makanan di Phoenix, Arizona bersiap menghadapi lonjakan permintaan bantuan seiring berlanjutnya shutdown pemerintahan Amerika Serikat. The Society of St. Vincent de Paul yang setiap tahun menyalurkan 7 juta pon makanan khawatir semakin banyak keluarga terdampak karena kehilangan gaji. Penutupan pemerintah Amerika Serikat sejak 1 Oktober menyebabkan ribuan pekerja federal dirumahkan dan banyak layanan publik terganggu.
Organisasi amal The Society of Saint Vincent de Paul di Phoenix mulai bersiap membantu lebih banyak keluarga yang membutuhkan. Organisasi ini menyediakan makanan, bantuan sewa rumah, serta layanan sosial lain untuk komunitas sekitar. Pihak manajemen memperkirakan akan ada peningkatan signifikan dalam kebutuhan kehilangan pendapatan rutin. Ketika gaji tiba-tiba berhenti, banyak keluarga mengalami tekanan finansial besar sehingga terpaksa mencari dukungan dari lembaga sosial. Para relawan dan staf terlihat menyiapkan makanan serta mengumpulkan donasi makanan dan air di gudang pangan mereka. Ribuan pekerja federal, baik yang dirumahkan maupun tetap bekerja, tidak akan menerima gaji sampai shutdown berakhir. Meski pembayaran tertunda, para pekerja federal diperkirakan akan mendapat gaji mereka kembali setelah penutupan berakhir. Menurut COO Daniel McMahon, meski sulit memprediksi kebutuhan, adanya banyak pihak yang mau berbagi membuat mereka tetap optimis. Setiap tahun, Saint Vincent de Paul menyalurkan hingga 7 juta pon makanan untuk membantu masyarakat yang berdampak karena kesulitan ekonomi. Hamas mengonfirmasi bahwa kesepakatan telah dicapai untuk mengakhiri konflik di Gaza. Kesepakatan itu mencakup penarikan Israel dari wilayah kantong tersebut serta pertukaran sandera. Hamas menyatakan telah tercapainya kesepakatan dengan Israel untuk mengakhiri konflik di Gaza yang mencangkup penarikan pasukan Israel dari wilayah kantong tersebut. Dalam kesempatan ini juga diatur pertukaran sandera milik Israel dengan tawanan Palestina sebagai bagian dari tahap awal perdamaian. Hamas mendesak agar Israel benar-benar mematuhi penerapan gencatan senjata sesuai isi kesepakatan yang dicapai. Hamas meminta Presiden Amerika Serikat Donald Trump beserta negara-negara penjamin untuk mengawasi agar Israel tidak melanggar kesepakatan tersebut. Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah menyepakati gencatan senjata serta pembebasan sandera sesuai dengan rencana kerangka kerja 20 poin. Pembicaraan tidak langsung yang difasilitasi Mesir menjadi jalur penting untuk tercapainya kesepakatan gencatan senjata awal. Kesepakatan yang dicapai masih berupa tahap awal dari rencana 20 poin yang dirancang Donald Trump untuk mengakhiri konflik di Gaza.
Jika benar diterapkan, kesempatan ini dapat membuka jalan menuju penghentian konflik yang telah meluas hingga melibatkan Iran, Yaman, dan Lebanon. Kesepakatan Hamas-Israel dinilai berpotensi mengubah dinamika politik dan keamanan di Timur Tengah. Rusia mengeluarkan peringatan keras kepada negara-negara Eropa setelah Amerika Serikat mengirimkan rudal Tomahawk ke Ukraina. Moskow menyebut langkah itu sebagai eskalasi berbahaya dan mengancam akan mengambil tindakan tegas terhadap negara manapun yang ikut mendukung pengiriman senjata tersebut. Rusia mengeluarkan peringatan keras kepada negara-negara Eropa setelah Amerika Serikat mengirimkan rudal Tomahawk ke Ukraina. Moskow menyebut bahwa langkah itu sebagai eskalasi berbahaya dan mengancam akan mengambil tindakan tegas. Terhadap negara manapun yang ikut mendukung pengiriman senjata tersebut. Dalam laporan terbaru, The Independent, ketegangan antara Rusia dan Barat kembali meningkat. Setelah Amerika Serikat mengirimkan rudal Tomahawk ke Ukraina sebagai bagian dari paket bantuan militer. Rudal ini dikenal memiliki jangkauan lebih dari 1.600 km dan presisi tinggi. Menjadikannya senjata strategis yang sangat mematikan dalam konflik bersenjata. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan kehadiran rudal Tomahawk di Ukraina mengubah dinamika medan perang dan memperingatkan bahwa negara-negara Eropa yang ikut menerima senjata dari Amerika Serikat akan dianggap sebagai target sah dalam konflik. Peringatan ini disampaikan langsung oleh juru bicara Kremlin yang menyebut Moskow tidak akan tinggal diam jika ancaman meningkat. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan pihaknya akan meninjau ulang kebijakan pertahanan. Yang memungkinkan Rusia untuk memperkuat posisi militer di perbatasan barat. Sebelum dibombardir Israel, wilayah Gaza merupakan kawasan yang ramai dengan jalan raya, masjid, dan taman. Namun kini kota-kota di Gaza rata dengan tanah dan tertutup puing-puing. Menurut laporan OCHA, sekitar 436.000 unit rumah atau 92% dari total hunian telah rusak atau hancur. Dahulu wilayah Gaza merupakan kawasan yang ramai dengan jalan raya, masjid, dan taman. Namun kini, kota-kota di Gaza rata dengan tanah dan tertutup puing-puing akibat perang yang terus berlanjut. Menurut laporan OCHA pada 9 Juli, sekitar 436.000 unit rumah atau 92% dari total hunian telah rusak atau hancur.
Selain itu, 70% bangunan dan 81% jalan juga mengalami kerusakan berat. Laporan PBB yang dirilis pada April mencatat bahwa 83% lahan subur, 83% sumur air pertanian, dan 71% rumah kaca turut rusak. Hingga kini, masih ada sekitar 50 sandera yang ditahan di Gaza, dan pihak Israel memperkirakan sekitar 20 diantaranya masih hidup. Sebagian besar sandera yang telah dibebaskan merupakan hasil negosiasi diplomatik, sementara perundingan menuju gencatan senjata gagal tercapai pada Juli lalu. Minggu ini, Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana untuk mengambil alih kota Gaza, langkah yang memperluas operasi militer dan menuai kritik keras di dalam maupun luar negeri. Militer Israel mengklaim telah menguasai sekitar 75% wilayah Gaza. Menurut Amir Afifi, Brigadir Jenderal Israel yang telah pensiun, jika kota Gaza berhasil direbut, maka Israel akan menguasai sekitar 85% wilayah tersebut. Media Israel melaporkan bahwa sekitar 900.000 orang kini tinggal di kota Gaza, termasuk banyak pengungsi akibat operasi militer. Sementara itu, sekutu sayap kanan dalam pemerintahan Israel terus mendorong pengambilalihan penuh Gaza, meski militer memperingatkan bahwa langkah itu dapat membahayakan para sandera yang masih ditahan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mengklaim Teheran tengah mengembangkan rudal balistik antar benua berjangkauan hingga 8.000 km dan mampu mencapai Amerika Serikat. Menlu Iran Abbas Araghchi menyebut tudingan itu sebagai upaya menciptakan ancaman imajiner. Pemerintah Iran membantah keras klaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menuduh Teheran tengah mengembangkan rudal balistik antar benua yang mampu mencapai daratan utama Amerika Serikat. Dalam wawancara dan podcaster Amerika Serikat Senin 6 Oktober, Netanyahu memperingatkan bahwa Iran sedang mengembangkan rudal dengan jangkauan hingga 8.000 km. Ia bahkan menyebut kota-kota seperti New York, Washington, Boston, Miami, hingga Mar-a-Lago berpotensi menjadi target. Menanggapi tuduhan Netanyahu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memberikan bantahan. Araghchi menyebut pernyataan Netanyahu sebagai bentuk upaya menciptakan ancaman imajiner. Iran memang memiliki persenjataan rudal balistik buatan dalam negeri, termasuk Shahab 3 dengan jangkauan hingga 2.000 km cukup menjangkau Israel. Namun, Teheran menegaskan program rudalnya bersifat defensif. Ketegangan antara Iran dan Israel meningkat sejak konflik bersenjata selama 12 hari pada pertengahan Juni lalu yang disertai serangan udara dan rudal dari kedua belah pihak. Iran bahkan sempat melancarkan serangan balasan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar setelah Washington ikut membom fasilitas nuklir Teheran.
Sejak gencatan senjata 24 Juni, pejabat Iran terus memperingatkan kemungkinan pecahnya perang baru. Teheran menegaskan siap menghadapi serangan, namun menekankan bahwa pihaknya tidak menginginkan konfrontasi militer. Negara-negara Barat dan Israel selama ini menuduh Iran mengembangkan senjata nuklir dan rudal yang bisa membawa hulu ledak nuklir. Namun, Iran bersikeras program nuklirnya semata-mata untuk tujuan energi sipil dan penelitian medis. Ledakan besar kembali mengguncang Gaza pada Kamis waktu setempat, hanya sehari setelah Israel dan Hamas menyepakati fase awal rencana perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Asap tebal terlihat membumbung tinggi di langit Gaza, menandai rapuhnya situasi meski kesepakatan baru saja diumumkan. Ledakan besar kembali terlihat di wilayah Gaza dari arah Israel Selatan pada Kamis, 9 Oktober 2025. Hanya sehari setelah Israel dan Hamas menyepakati fase pertama dari rencana perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk jalur Gaza. Yang mencakup gencatan senjata dan pertukaran sandera. Asap tebal membumbung tinggi di langit sementara suara pesawat tempur terdengar di udara. Kesepakatan tersebut dicapai melalui pembicaraan tidak langsung di Mesir. Bertepatan sehari setelah peringatan 2 tahun serangan Hamas ke Israel Selatan yang memicu serangan besar-besaran Israel ke Gaza. Jika seluruh 20 poin dalam kerangka rencana perdamaian Trump diterapkan, kesepakatan ini akan menjadi langkah paling signifikan menuju penghentian perang regional yang telah melibatkan Iran, Lebanon, dan Yaman. Memperdalam isolasi internasional Israel, serta mengubah dinamika politik di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia mungkin akan melakukan perjalanan ke Mesir dan mengunjungi jalur Gaza pada minggu ini. Hal tersebut ia sampaikan usai berkonsultasi dengan timnya tentang pembicaraan tidak langsung dalam negosiasi antara Israel dan Hamas yang berlangsung di Mesir.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia kemungkinan besar bakal mengunjungi Mesir dan mungkin mengunjungi jalur Gaza pada minggu ini. Dalam pernyataannya, Trump berbicara setelah berkonsultasi dengan timnya tentang pembicaraan tidak langsung dalam negosiasi antara Israel dan gerakan perlawanan Islam Hamas yang berlangsung di Mesir. Para negosiator terus mengadakan pertemuan di Mesir dalam upaya menyelesaikan kesepakatan. Ia mengatakan kemungkinan besar ia akan pergi sebelum tahanan dibebaskan atau sesaat setelahnya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio juga mengonfirmasi hal yang sama dalam pernyataannya kepada wartawan. Ia mengatakan negosiasi telah menunjukkan kemajuan yang baik, namun pada saat yang sama mencatat masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Channel 12 Israel sebelumnya melaporkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang melakukan pertimbangan untuk menghadiri penandatanganan perjanjian gencatan senjata antara gerakan Hamas Palestina dan Israel di Mesir. Media Ibrani melaporkan pemerintah Israel telah mulai menyusun rancangan resolusi tentang pertukaran tahanan dan tahanan yang akan diajukan melalui pemungutan suara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya.